Begini, kalau kenapa Imam Ali lahir di dalam Ka'bah, itu kan orang taat itu ada yang sukarela dan ada yang terpaksa, ya kan? Ada yang sukarela dan terpaksa. Nah, kalau orang menghadap ke Ka'bah itu secara roh kiblatnya itu ya Sayyidina Ali. Itulah kiblat hakiki, ya kan? Jadi kiblat hakiki itu adalah Sayyidina Ali. Nah, kalau orang tidak berkiblat ke Sayyidina Ali, yaitu ahli sunnah wal jamaah, dia menghadap Ka'bah itu artinya dia berkiblatkan Sayyidina Ali secara terpaksa. Berkiblatkan Ka'bah secara sukarela, tetapi berkiblatkan Sayyidina Ali secara terpaksa. Namanya to'an wa karhan, itu kan to'at dan terpaksa kan. Nah, jadi orang-orang ahli sunnah itu juga berkiblat ke Sayyidina Ali, tapi terpaksa karena cuma Sayyidina Ali kan lahir dalam Ka'bah. Sedangkan Syiah berkiblatkan Sayyidina Ali itu secara sukarela karena Al-Quran 30 juz itu terhimpun dalam surah Yasin. Surah Yasin itu terhimpun dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terhimpun dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun dalam huruf ba. Huruf ba terhimpun dalam titik ba. Titik ba itu bika namaka nabiyakunu mayakunu fawjudu awalimi bi, yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai asma Allah yang ke-36 dalam Asmaul Husna. Itu penafsirannya. Jadi artinya orang yang tidak berkiblat dengan Imam Ali sebagai ahli sunnah, dia terpaksa secara spiritual berkiblat dengan Imam Ali karena Imam Ali adalah asma Allah, Asmaul Husna yang ke-36. Demikian kira-kira ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad al mahdiin wa sallim tasliman katsiran. Ya betul, analogi itu bisa salah bisa benar. Analogi itu kan untuk mendekatkan paham saja bahwa dunia ini ada pergolakan-pergolakan. Jadi pergolakan politik di Irak itu tidak sama dengan pergolakan politik di Indonesia. Kalau Indonesia ini ahli sunnah wal jamaah, tema Imam Mahdi itu bukan tema yang tidak sentral gitu. Walaupun ada ustadz-ustadz ahli sunnah membahas tentang Imam Mahdi, tapi mereka nggak fokus. Beda loh dengan Syiah itu. Syiah itu pasal Imam Mahdi kan fokus. Kalau sudah bicara Imam Mahdi itu kan bagian dari akidah, ya kan? Bagian dari akidah. Sementara ahli sunnah Imam Mahdi ini bukan bagian dari akidah. Makanya supaya memahamkan umat tentang Al-Mahdawiyah, Imam Mahdi yang sesungguhnya di Indonesia, saya buat analogi itu. Kenapa? Karena Indonesia kan ahli sunnah wal jamaah yang tidak begitu paham tentang Al-Imamul Mahdi. Yang betul-betul paham tentang Imamul Mahdi ini kan Syiah. Karena Syiah itu tentang Imam Mahdi kan bagian dari akidah Al-Imamah. Sementara akidah Al-Imamah itu tidak ada di ahli sunnah. Makanya saya buat perbandingan itu supaya paham apa itu Al-Mahdawiyah. Nah, jadi tentang Al-Yamani ini kan bukan Imam Mahdi bagi Pak Ahmad Sunarto. Dia adalah wasi dan utusan Imam Mahdi dan Al-Yamani yang dijanjikan. Saya katakan Imam Mahdi itu ada dua macam. Pertama, Al-Mahdi dalam surat wasiat itu adalah sebagai nama beliau. Jadi Al-Mahdi itu bukan pangkatnya tapi namanya. Kedua, dia sebagai Al-Imam Mahdi bagi umat ahli sunnah, bukan bagi umat Syiah. Makanya pada level ini bisa Pak Ahmad Sunarto salah paham. Saya sebut Syed Ahmad Hasan sebagai Imam Mahdi itu bukan untuk umat Syiah, tapi untuk umat ahli sunnah. Dan saya sebut juga beliau Al-Mahdi itu bukan pangkatnya, tapi namanya memang Al-Mahdi. Karena lahu salah satu asami, dia punya 3 nama, Ismun ke ismi wa ismi abi wa huwa Abdullah wa Ahmad wa ismu salis Al-Mahdi. Nama yang ketiga Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu namanya bukan pangkatnya. Nah gitu. Itu untuk Al-Yamani. Nah supaya Pak Ahmad Sunarto paham posisi Al-Yamani ini loh. Nah kemudian bagi umatnya ahli sunnah, dia Imam Mahdi yang mereka tunggu gitu loh. Nah bagi Syiah, dia Al-Yamani yang ditunggu, bukan Imam Mahdi loh, tapi Al-Yamani yang ditunggu sebagai wasi dan utusan Imam Mahdi yang ditunggu oleh
umat Syiah. Jadi pemahaman terminologi lain objek dakwahnya, lain sasarannya gitu. Kalau misalnya saya dakwah kepada umat Kristen, siapa Imam Mahdi Hasan? Dia adalah utusan Nabi Isa. Nah, gitu. Kalau saya dakwahnya kepada umat Yahudi, siapa Imam Mahdi Hasan? Dia adalah utusan Nabi Ilya. Kalau saya dakwah kepada orang Hindu Buddha, saya kata siapa? Dia adalah utusan Nabi Khidir. Nah, kalau saya dakwah kepada Pak Ahmad Sunnarto, dia utusan Imam Mahdi. Lain-lain kan? Nah, kalau saya dakwah kepada ahli sunnah, dia Imam Mahdi itu sendiri kan? Nah, artinya lain objeknya, lain pemahamannya. Ngerti Pak Ahmad Sunnarto? Dakwah Al-Yamani seperti itu. Itu pluralisme namanya, ya kan? Pluralisme. Agama yang selamat itu, ya, agama yang selamat itu hanya satu. Inna dina indallahil Islam, gitu loh. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan esensi daripada Islam, agama Islam itu adalah tauhid, tidak menyekutukannya. Nah, artinya walaupun bukan agama Islam, saat dia bertauhid bisa saja dia selamat. Misalnya dia Hindu ataupun Buddha, tapi dia bertauhid. Ya, tauhidnya benar, maksudnya dia panah dalam tauhidnya. Bisa jadi antum kejawen, bisa jadi selamat selama Anda tidak menyekutukannya. Tapi jalan agar tidak menyekutukannya itu yang paling idealnya melalui Islam, agama Islam. Agama lain misalnya lewat Kristen terjebak dalam Trinitas misalnya, kan gitu, kesirikan Trinitas. Nah, nanti agama lain juga ada. Jadi kecenderungan untuk bertauhid itu hanya lewat agama Islam, gitu loh. Kalau tidak lewat agama Islam, kecenderungannya lebih banyak kepada syirik. Ya, gitu. Anda kejawen tadi sudah kejebol nih, kejebol. Ternyata Anda kejawen ya. Jadi Anda bukan Muslim tapi Anda kejawen, gitu loh. Gitu loh. Jadi ketahuan kan sudah Anda kejawen kan? Iya, Bang Jaga Sukma. Tapi anehnya, kalau emang keimamah itu sebagai tidak termasuk akidah, kenapa giliran disenggol sedikit yang dia hormati itu? Kan kalau dia bukan termasuk akidah, kenapa terus dibilang kafir? Kalau katakanlah mencela, melaknat, ada yang melaknat, ada mencela, lo dibilang kafir. Kan ini aneh sekali gitu loh Bang Jaga Sukma. Tapi tidak dimasukkan di dalam akidahnya kan gitu. Tapi kalau disinggung yang dia sebetulnya dia juga nggak mencintai sih. Kalau dia mencintai kan selalu disebut-sebut. Iya kan Bang Jaga Sukma, tapi apa ya istilahnya dia? Tidak pernah mencintai secara nyata, tapi kalau disinggung dia marah gitu. Orang dibilang kafir. Ini kan aneh. Kalau saya bilang akidah Sunni itu nggak jelas, gitu, nggak beraturan gitu Bang Jaga Sukma. Karena apa ya itu tadi? Tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah melalui nabinya. Kalau saya bilang sih orang yang sedang kebingungan. Kepada orang Indonesia agamanya apa? Saya mau tahu. Agama kejawen. Di Indonesia agama kejawen. Kok agama kok berdasarkan bangsa? Agama itu bukan berdasarkan bangsa. Kok agama inilah kekeliruan Anda itu. Jadi kalau untuk itu agama diturunkan ke Indonesia, agama kejawen gitu maksudmu? Cocok aja Anda kejawen. Agama kok berdasarkan bangsa? Kacau Anda. Nah kan Tuhan itu dalam bahasa Arabnya Allah. Jadi bahasa Arabnya Tuhan itu kan Allah. Bahasa Arabnya dewa itu kan Allah. Jadi inna dina indallah, ya, agama yang direstui oleh dewa. Kalau bahasa India kan jadi dewa. Kalau bahasa Indonesia Allah kan jadi Allah, jadi Tuhan. Yang direstui Tuhan. Masalahnya kan lahnya tidak kamu terjemahkan. Agama yang diridhoi oleh Allah.
inatina indahullah, agama yang diridhoi oleh sembahan. Jadi masing-masing bangsa punya nama sembahan sendiri-sendiri. Orang Jawa ya Sang Yawiti, orang India Dewa, lah orang Yahudi Yehuwa. Jadi kalau lahnya orang Yahudi itu terjemahnya menjadi Yehuwa. Kalau lahnya itu orang Kristen terjemahnya menjadi Kristus kan. Masalahnya kan pada nggak paham. Jadi begini Pak, untuk supaya jelasnya tadi, al-imamah itu ya 12 imam maksudnya, itu merupakan manifestasi dari akidah, bukan akidahnya. Manifestasi itu ada penampakan dari akidah, namanya akidah al-mustakhrib namanya. Akidah al-mustakhrib itu kita harus meyakini sejak zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam bukan dari zaman Nabi Muhammad loh. Sejak Nabi Adam hingga hari kiamat, dunia ini tidak kosong daripada imam tersebut atau disebut hujah Allah. Jadi misalnya sejak zaman Nabi Adam atau khalifahnya Nabi Adam, imamnya Nabi Adam, sampai kepada Nabi Nuh, itu ada 12 wasi. Wasinya Nabi Nuh itu kan ada 12, kan kemarin pernah di-share itu. Kemudian di zaman Nabi Nuh itu sampai kepada Nabi Ibrahim itu ada 12 wasi. Dari zaman Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa itu ada 12 wasi. Kemudian dari Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa ada 12 wasi. Dan dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu ada 12 wasi. Nah, wasi yang terakhir itu kan pendeta Bakhira itu loh, yang ketemu Nabi Muhammad. Kata Nabi, waktu Nabi Muhammad masih muda itu kan pernah ketemu dengan wasinya Nabi Isa itu. Kamu katanya kamu ini akan jadi nabi. Itu pendeta Bakhira itu wasi yang ke-12 Nabi Isa sebenarnya. Tapi waktu itu dia wasi itu sudah tidak diikuti umat gitu, sudah tidak diikuti. Jadi disebut agama Hanif. Agama Islamnya Nabi Isa itu agama Hanif namanya. Nah, kemudian dia sebenarnya bukan pendeta Kristen, dia sebenarnya dia pendeta agamanya Nabi Isa, agama Hanif tadi, agama Islamnya Nabi Isa. Jadi sebenarnya dia Muslim, tapi dia belum bernabikan Nabi Muhammad. Karena waktu itu kan dia masih mengikuti wasinya Nabi Isa. Nah, pendeta Bakhira apa itu namanya itu kan, itu bertemu Nabi, mengatakan menunjuk Nabi inilah yang calon jadi Nabi. Nah, artinya ada estafet dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Kemudian dari Nabi Muhammad estafet lagi sampai ke Imam Mahdi yang gaib kan, 12 imam. Nah, kemudian sebenarnya ada estafet lagi berdasarkan wasiat Nabi. Setelah 12 imam ini ada 12 Mahdi, baru kiamat. Nah, itu sebenarnya akidah al-mustakhrib, Pak. Kalau kita runut dari atas sampai ke bawah. Nah, selanjutnya itulah yang disebut jelas tadi, nyata. Makanya ada doanya daripada Ahlul Bait itu kan, Allahumma arifni hujjatak fa innaka illam tu'arifni hujjatak dolaltu andini. Kenalkan aku dengan hujahmu, kalau aku tidak mengenal hujahmu tersesatlah dari agama ini. Nah, makanya kita jangan main-main dengan hujah Allah ini. Walaupun sekarang ini Imam Al-Yamani ini belum menjadi hujah Allah bagi Pak Ahmad Sunarto, bagi saya sudah menjadi hujah Allah. Jadi ibaratnya kalau orang mengingkari Imam Al-Yamani pada hari ini, pada zaman kita ini, seperti orang mengingkari Imam Ali pada zaman Imam Ali gitu loh, Pak Mas. Sama-sama juga. Kalau orang mengingkari 12 Mahdi pada zaman ini, seperti orang mengingkari 12 imam pada zaman Al-Mahdawiyah dulu, zaman Al-Imamah tadi. Sekarang kita memasuki zaman Al-Mahdawiyah ini. Di zaman 12 Mahdi, transisi antara 12 imam 12 Mahdi itu disebut umatan wasato. Kita ini umatan wasato, umat 313. Umat 313 ini maksudnya 313 orang yang akan menyambut kedatangan Imam Mahdi yang gaib itu. Nah, kan itu. Nah, kemudian nanti setelah Imam Mahdi yang gaib ini berkuasa, Bang, selama 7 sampai 9 tahun, kemudian meninggal, dilanjutkan dengan Mahdi pertama selama 10 tahun, dan kedua, ketiga, dan seterusnya, barulah dunia kiamat. Nah, sebelum transisi ini ada kiamat sugro, kiamat kecil, yaitu bencana alam ke depan ini. Maka kita khawatir ke depan ini banyak bencana alam. Sekarang sudah terjadi, Bang, bencana alam itu. Sekarang di
di mana itu, di luar Libya itu banjir itu. Libya, coba lihat, cek Libya itu sekarang tenggelam seperti 10 ribuan kalau nggak salah, 10 ribuan orang itu sudah tenggelam tuh, hanyut ke laut itu di Libya banjir. Sekarang di Pakistan sekarang kena ini, di Pakistan, kemudian di Jepang juga kena sekarang. Kemudian di Maroko gempa bumi, rubuh-rubuh itu, hotel-hotel rubuh-rubuh itu. Nah, sekarang terjadi ini bencana alam, coba lihat, ini menyusul kiamat sugro, kiamat kecil. Jangan-jangan nanti Jawa itu bisa pecah tuh, antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu jadi 2 pulau itu. Karena bencana alam akan terjadi ke depan ini, Bang, yang akan menenggelamkan 2/3 dunia, memusnahkan umat sepertiganya, ya kan, oleh tsunami, oleh meteor, dan disebut dukhon itu, yang dikatakan dukhon yang 40 hari kabut itu sebenarnya bukan kiamat kubro, itu bukan kiamat betulan, hanya bencana alam saja. Setelah reda bencana alamnya, seperti selama bayi mengandung itu 9 bulan 10 hari. Nah, itu artinya baru direnovasi dunia ini setelah kiamat sugro itu menjadi teknologi Al-Mahdawiyah yang kelebihannya 100 kali lipat dari teknologi sekarang. Saat itu teknologinya Imam Mahdi itu loh, 100 kali lipat dari teknologi. Jadi ke depan ini ada kiamat sugro, baru perbaikan, barulah negara Al-Mahdawiyah berdiri tegak di Irak. Dan nanti Irak dan Iran bersatu dalam negaranya Ahlul Bait ini. Nanti dunia akan yang itulah yang disebut nanti keadilan dan kesejahteraan itu. Saya paham betul tentang futurologi ini. Terjadi masa depan itu tidak seperti yang dibayangkan oleh umat ahli sunnah wal jamaah dan umat Syiah sekalipun, sebagian saja yang bisa paham seperti ini. Kenapa? Karena ya tadi konstelasinya itu, terus Al-Mahdawiyah ini sesuatu hal yang menentukan dunia dan akhirat. Kenapa? Dalilnya jelas. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah suatu hari nanti, di akhirat nanti, semua orang dipanggil bersama imamnya, bukan bersama nabinya. Itu kata Al-Quran. Gitu, Bang, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi agama yang diridhoi Tuhan gitulah, ya kan. Agama yang diridhoi Tuhan itu adalah Islam, kan begitu, ya kan. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak diterima agama itu. Nah, artinya begini, menurut Tuhan tadi, menurut dewa tadi kata Anda itu, agama yang diridhoi itu adalah Al-Islam. Nah, sekarang kembali lagi tadi diterjemahkan juga, Al-Islam itu apa? Agama yang selamat, kan gitu. Begini, Bang. Jadi seperti antum itu kan, pengaruh kejawen ya, mengatakan kejawen ya, Anda meremehkan, menistakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Coba Anda itu, Anda itu sah nggak sholatnya nggak pakai bahasa Arab? Sah nggak? Kalau Anda menganggap tidak sah, berarti Anda memang bukan menganggap sah-sah saja, berarti Anda memang bukan Muslim gitu. Itu saya memudahkan begitu loh, maksud saya. Saya tidak membantah Anda ya sebenarnya, tapi Anda harus tahu Anda itu nyatakan diri Anda Muslim apa tidak gitu loh. Kalau Anda mengatakan Muslim, nah artinya menurut fikih yang Anda pahami, kalau sholat nggak pakai bahasa Arab sah nggak? Gitu loh. Saya mau tanya itu pada Anda. Agamanya orang Indonesia apa? Kan sudah saya jelaskan. Agama orang Indonesia itu dulu suku dia dulu apa? Kalau dia sukunya suku Jawa Tengah, Jawa Timur, ya agama Kejawen. Dia sukunya Sunda, ya Sunda Wiwitan. Dia sukunya Kalimantan, Keharingan. Dia sukunya Sulawesi, Talotang. Dia sukunya Sumatera, Parmalim. Dia sukunya Bali, ya agama Bali ada. Hindu Dharma Bali. Dharma. Ya orang Irian, ya ada agamanya orang Irian sana. Nah, cuman mereka pada berpindah mengikuti agama yang dibawa orang-orang Romawi ke Indonesia, orang Belanda banyak mengikuti agama yang dibawa oleh orang Arab ke Indonesia. Boleh, tapi ya ketahuilah, agama bangsamu tetap kamu ikuti. Kalau kamu ikuti agamanya orang Arab sana, ya kamu harus pergi haji ke Mekah sana jauh-jauh. Makanya
sukumu jadi kehilangan greget. Seharusnya kamu beribadah besar di wilayah di sukumu itu ada tempat ibadah besar, untuk ziarah jadi hilang. Kamu malah pergi ke Mekah sana. Setiap orang kaya pergi ke Mekah, ya Mekah sana yang sejahtera kan gitu. Bayangkan kalau kamu ikut kejawen, yang sejahtera kan wilayah-wilayah ziarahnya orang kejawen kan gitu. Di situ ada orang jual souvenir, di situ ada orang jual bunga dan sebagainya yang untuk nyekar, menyan dan sebagainya. Rezekinya kan ke orang Jawa. Rezekinya kalau di Bali ya ke orang Bali. Yang orang Sumatera kalau ibadah pesannya di Sumatera ya mudiknya ke Sumatera, yang ibadah hajinya ke Sumatera sana. Yang kaya ya orang-orang Sumatera juga akhirnya kan, yang menikmati dari peribadahan besar itu kan orang-orang Sumatera juga kan begitu. Bang Jaga Sukma, kalau kejawen kan gak sholat Bang Jaga Sukma, eling ing Allah. Bagaimana mungkin dia berbahasa Arab? Ini kan pada umumnya kejawen itu yang penting eling ning Gusti Allah gitu Bang Jaga Sukma. Bagaimana dia mau sholat ya gak berbahasa Arab lah Bang Jaga Sukma. Saya jelaskan. Berarti Anda penganut kejawen, sudah dapat dipastikan Anda bukan muslim. Karena Anda menganut agama berdasarkan agama bumi tadi. Islam itu Bang, agama wahyu, agama langit ya. Maka dikatakan agama Ibrahimik itu pertama Yahudi, kedua Kristen, ketiga Islam itu Ibrahimik. Artinya beragama berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan insting ya, bukan berdasarkan perasaan. Nah, kalau agama yang Anda anut ini berdasarkan insting, berdasarkan perasaan, berdasarkan naluri ya. Naluri sadar terang itu sudah ketahuan Anda beda agama dengan saya. Makanya kita sudah lakum dinukung waliyadin aja. Agama Anda, agama saya. Saya bukan agama berdasarkan suku bangsa, tapi saya beragama berdasarkan wahyu. Jadi kita beda agama. Kan kesimpulannya begitu. Jadi saya ingin memahami Anda aja deh. Artinya Anda saya cap orang kafir yang bukan muslim. Itu aja udah. Ya, Anda bukan muslim, tapi Anda mengikuti agama budayaan atau agama suku bangsa tadi lah. Namanya agama keharingan mungkin Anda ya. Jadi apakah Anda kejawen ya? Ya Anda kejawen lah sudah. Saya sudah tahu itu. Jadi Anda kejawen, bukan muslim, bukan pengikut Nabi Muhammad, Anda bukan pengikut Al-Quran, Anda bukan pengikut hadis Nabi, Anda apalagi pengikut hujah Allah. Jadi Anda non muslim. Ya gitu aja. Udah selesai. Anda non muslim. Selesai. Kalau dia sukunya suku Jawa Tengah. Bukannya Allah itu tanpa nama Bang Jaga Sukma. Ya semua agamanya agama langit. Itu kan cuman orang-orang Muslim, orang-orang Arab, orang-orang Roma dan orang-orang Yahudi aja mengklaim agama mereka aja yang di agama samawi. Ya sama lah. Agama dewa-dewa ya di langit. Kecut itu. Nah, kecut. Coba. Jadi agama samawi itu semua agama samawi. Kejawen juga dari yang wid itu kan samawi. Masalahnya kan Anda sudah tercuci otaknya oleh para perantau-perantau dari Roma, oleh perantau-perantau dari Israel, oleh perantau-perantau dari Arab. Dewa-dewa ya samawi kan gitu. Jadi kan sudah ada di Al-Quran, dijadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi agama itu ada yang agama suku, ada yang agama untuk negara. Jadi Roma itu besar, muncul agama Kristen gitu. Agama bisa ada untuk suku Jawa, suku Sunda, suku apa, ada agama sendiri ya biasa saja gitu. Supaya kamu saling kenal mengenal. Oh ternyata di Jawa ada agama kejawen. Oh ternyata di Sunda ada agama Sunda Wiwitan ya. Oh ternyata di Kalimantan ada agama Kalotang ya. Jadi supaya dijadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Oh ternyata di bangsa Romawi ada agama Kristen ya. Oh ternyata di bangsa Israel ada agama Yahudi ya. Oh ternyata di bangsa Arab ada agama Muhammad ya. Kan begitu. Supaya saling kenal mengenal. Ya, jadi sudah jelas identitas
Yudo Widodo ini kan bukan Muslim, kan itu dia bukan pengikut Nabi Muhammad, dia bukan pengikut Al-Quran, jadi dia bukan pengikut agama wahyu, sehingga Allah itu dia anggap sebagai istilah saja, sebutan saja. Allah itu bukan sebutan. Kalau disebut Tuhan itu bahasa Arabnya ilah, makanya la ilaha illallah. Nah, Allah itu nama. Siapa yang ngasih nama? Dirinya sendiri ngasih nama dirinya Allah. Seperti contohnya Pak Ahmad Sunarto. Siapa yang ngasih nama Ahmad Sunarto? Itu kan ibu bapak Pak Ahmad Sunarto. Saya nggak boleh ngarang-ngarang kok. Namanya ya Pak ini Pak misalnya ini Pak Semar Masem. Itu kan namanya gelar-gelar orang kan. Pak Semar Masem ini bukan itu Pak Ahmad Sunarto. Nah, siapa yang ngasih nama Ahmad Sunarto itu? Kan orang tuanya Pak Ahmad Sunarto, ibu bapaknya kan, waktu tasmiahan dulu. Nah, begitu juga yang ngasih Allah itu namanya Allah itu Allah sendiri gitu loh. Nah, melalui wahyu Al-Quran disampaikan Nabi Muhammad lalu sampai kepada kita. Jadi jangan remehkan isim Allah itu. Walaupun ya isim Allah itu bukanlah hakikat Tuhan, tapi isim itu penting karena kalimatnya begini bang, fallahu tiraisal haqiqah bal huwa thoriq li ma'rifatil haqiqah. Allah itu bukanlah hakikatnya Tuhan, tapi jalan untuk mengenal hakikatnya Tuhan. Jadi isim Allah itu penting untuk kita kaji, kita pahami kenapa sih Allah itu bernama Allah. Nah, itu kan ada kajian di situ agar kita kenal dengan Allah itu. Kenapa sih Allah itu bernama Allah? Agar kita kenal yang namanya Tuhan itu, gitu loh. Jadi artinya kita tidak boleh meremehkan isim Allah ini loh, alif lam lam ha ini nggak boleh. Tetapi juga kita jangan sembah huruf itu kan, itu kan hanya kode, password kan. Alif lam lam ha itu kan password jangan diabaikan, tapi jangan sembah passwordnya gitu loh bang, maksud saya. Kalau agama lain, langit ada utusan. Nah, sekarang saya mau tanya, utusan agama kejawen itu siapa? Ada agama langit itu ada utusannya, ada rasulnya. Nah, sekarang rasulnya agama kejawen itu siapa? Ngaku agama langit nggak ada utusan, gimana sih? Ini kan penganut kejawen namanya Yudo Widodo ya kan, mengaku sebagai beragama dengan agama kejawen, dan dia bilang agama kejawen juga agama langit. Ada ciri-cirinya loh agama langit itu. Pertama, jelas ada kitab sucinya ya kan. Yang kedua ada utusannya. Saya mau tanya ini, agamanya kejawennya si Widodo ini kitab sucinya apa? Kemudian Nabi Rasulnya siapa? Itu loh. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, kemudian nggak ada kitab sucinya, ngaku agama langit, itu nonsen, ya, nonsen. Berarti agama perasaan, ya, agama perasaan, agama meditasi, ya kan? Gitu loh. Saya tahu dong, agama meditasi, ya kan? Gitu loh. Nggak pakai Nabi, nggak pakai Rasul, nggak pakai kitab suci, ya. Silahkan kau mengaku agama masalah dari langit, bukan itu dari bumi itu dewa bumi namanya. Aduh kacau Widodo itu. Jadi semua agama itu sebetulnya berdasarkan wahyu. Nah, kalau di agama Yahudi, agama India Belanda itu kan namanya Resi Abhyasa atau Begawan Abhyasa, itu nabinya yang terkenal. Kalau di agama Helenisme itu kan filsuf atau nabi yang terkenal itu Homer. Jadi Homer itu seorang nabi yang terkenal. Sama aja lah itu masalahnya kan, orang-orang yang berpikir sempit, orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi dan orang Arab mengajarkan agama itu yang direstui Tuhan cuman Abrahamik aja. Alah, ya itu kan karena Anda sudah tercuci otaknya oleh orang-orang ya tiga tadi, Romawi yang mengembangkan ajaran Kristen, Israel yang mengembangkan ajaran Israel yang kemudian jadi agama Yahudi dan Samaria, juga orang Arab yang mengembangkan agamanya Nabi Muhammad. Jadi Belanda orang mana?
Anda itu orang Nusantara kok bisa aja dicuci otaknya pakai baik clean oleh orang-orang perantau. Bang Jaga Sukma, kalau menurut yang saya pahami, yang saya pernah sedikit berdialog, seharusnya Bang Yudo ini harus transparan, harus tunjukkanlah keyakinannya gitu, biar nggak salah memahami gitu loh. Jadi nggak usah memahami pemahaman orang lain, pemahaman sendiri saja dijelaskan loh seperti apa gitu. Lebih enak dan lebih transparan dan lebih jujur, seperti itu Bang Jaga Sukma. Jadi kalau kejawen itu utusannya siapa, kan gitu. Lebih enak kalau dijelaskan sama si penganutnya gitu Bang Jaga Sukma. Kalau Hindu Buddha kan ada Tripitaka, ya kan ada kitab Weda. Nah itu bisa dikatakan agama langit. Tapi kalau kejawen, keharingan ini kitab sucinya apa, nabinya siapa, nggak jelas ini Widodo ini. Ya. Kalau misalnya agama Hindu Buddha itu kan ada kitab Tripitaka, ada kitab Weda. Nah menunjukkan itu agama langit itu. Mungkin dari siapa zaman dahulu kan, Siddhartha Gautama atau apa itu sebagai nabinya kan. Nah saya nggak nyangka kalau itu. Tapi kalau keharingan, kejawen, wiwitan ini nabinya siapa, ya kan? Kitab sucinya apa, nggak jelas gitu. Yudi Widodo ini, Yudi Wibowo ya maaf, gitu. Di agama Zoroaster, Yazidi, wahyunya dari mana? Dari Ahura Mazda, dari Sang Tuhan. Sama aja. Apa Yazidi itu keturunan Ibrahim? Bukan, tapi dia orang Persia. Ya jadi sebetulnya agama-agama itu ya dari sembahan yang disembah oleh agama itu. Jadi Anda harus paham seperti itu, karena Anda udah ketemu aku, tak ajari supaya Anda tidak terkurung oleh sebuah belenggu yang diajarkan oleh guru-guru Anda yang empat-empatan begini berdasarkan kurikulum. Baik, saya ketemu Anda, saya tolong ajari saya. Nabi Anda siapa? Kitab suci Anda siapa? Saya tolong ajarin saya. Pertama jelasin ya, supaya ini jelas. Supaya kalau Anda mau ngajarin saya, Anda harus jelaskan dengan tegas. Pertama, apa nama kitab suci Anda? Kedua, siapa nama Nabi dan Rasulnya Anda? Nah, setelah Anda jelaskan itu, baru saya mau belajar sama Anda. Kalau nggak jelas kitab sucinya apa, Nabi dan Rasulnya siapa namanya, bagaimana saya mau belajar kepada Anda? Kalau namanya agama keharingan, saya tahu keharingan itu seperti apa, pola hidup mereka itu. Saya tahu orang India itu gimana. Orang India itu loh, bikin kue, bikin aja pakai kaki gitu, pakai tangan kiri gitu. Cebok juga pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri gitu. Mereka nggak punya adab sama sekali agama bumi itu loh. Ya kan, orang-orang Dayak Kaharing itu saya tahu budaya mereka itu seperti apa, ya kan, budaya mereka itu seperti apa. Saya tahu persis, sangat jauh dengan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad gitu. Jadi Anda sebagai agama yang nggak punya nabi, nggak punya kitab suci, nggak punya Nabi dan Rasulnya, nah maka saya mohon kepada Anda perjelas dong, apa nama agama Anda, ya kan, apa nama kitab sucinya, dan apa nama Nabi Anda. Kalau sudah jelas, tolong ajarin saya, silahkan. Tapi kalau nggak jelas, nabinya siapa, kitab sucinya siapa, nah kitab sucinya apa, nabinya siapa. Kalau Anda tidak jelas itu, nggak usah ngajarin saya, ya kan. Kalau Anda saya tahu itu kitab suci Anda, kemudian nabinya Anda saya tahu, silahkan ajaran kepada saya. Saya mau tahu juga bagaimana ajaran Anda itu, gitu loh. Kalau agama kejawen itu
itu ada buku-buku kejawen. Ya nabinya siapa? Ya banyak yang anonim juga, ada yang dari Sunan Kalijogo. Ya baca buku-buku kejawen. Kalau Anda bisa bahasa Jawa, ya bisa baca buku kejawen. Ya, sekarang kebetulan sudah banyak ditulis di dalam huruf-huruf Latin, tidak lagi menjadi huruf coro, tapi masih dalam bahasa Jawa. Jadi Anda tahu, oh ternyata dalam kejawen itu ada ajaran-ajaran kejawen. Ya nabinya siapa? Nabinya namanya Wiku, Resi, ya kan, Empu, namanya sambung menyambung. Jadi dari zaman dulunya namanya Wiku, Empu. Jadi habis Wiku Empu, habis Empu terus ya Resi, terus ada lagi Wali, terus ada lagi Pujangga. Itu penerusnya kan begitu. Nah Pujangga itu tugasnya adalah menemukan titik temu antara ajaran-ajaran kejawen dengan agama-agama para pendatang. Makanya Pujangga Ranggawarsita itu membuat kitab namanya Centhini, akulturasi dari kejawen sama agamanya Nabi Muhammad tuh begini. Oh begini, karena si Ranggawarsita itu ya kejawen ya muslim. Karena dia Ranggawarsita itu kan di pondok pesantren sekolahnya. Josotipuro juga di pondok pesantren juga. Jadi muslim tapi kejawen. Jadi akhirnya memunculkan ajaran namanya sinkronisasi, akulturasi dari muslim sama kejawen, namanya muslim kejawen. Ya nggak apa-apa lah kalau habis sholat kamu habis namanya bakar kemenyan di malam Jumat, ya Jumatannya sholat juga nggak apa-apa. Udah, yang penting itu menyembah kepada yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa Sang Yang Widi, ya itu ya Allah itu. Udah gitu aja. Kalau akhirnya kan di kitabnya Centhini kan dikutipkan, oh ya dewa ya sembah dewa ya rapo, nggak apa-apa lah, masing-masing. Jadi intinya di kejawen itulah bahwa kita berpikir terbuka. Yes monggo lah, mau beribadah kepada Allah, mau beribadah kepada Sang Yang Widi, mau beribadah kepada Dewa Wisnu, mau beribadah kepada Sang Buddha, monggo aja itu. Itu kan sama-sama, ada yang kabul, ada yang tidak. Berdoa kan begitu, ada yang kabul, ada yang tidak. Ada yang sukses, ada yang tidak. Ya sama aja kan. Suku Anda apa dulu? Saya tanyakan dulu, suku Anda apa? Kalau suku Anda bukan Jawa, ya ngapain aku ngajari agama kejawen ke bukan orang Jawa kan gitu. Karena kan sudah ada firman di Al-Quran itu, wa arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Jangan kamu sampaikan ajaran yang bagi orang Jawa kepada orang non Jawa. Nanti susah lah dia, harus belajar bahasa Jawa. Iya kan? Ya kalau kamu sukunya apa dulu? Kalau kamu sukunya Jawa ya tak jelasin. Tapi kalau kamu bukan suku Jawa ya ngapain aku jelasin dong. Memang agama Jawa itu hanya untuk orang dari suku Jawa. Ya baik, jadi positif Anda kejawen, ya positif. Saya mau tahu lebih jelas. Jadi pertama saya menganggap Anda bukan Muslim. Anda bukan Muslim, Anda tidak bernabikan Nabi Muhammad, Anda tidak berkitab sucikan Al-Quran Karim. Jadi wajarlah Anda tadi meremehkan Al-Quran. Nah jadi intisarinya begini. Jadi kan status Anda sudah jelas, agama Anda kejawen, Nabi Anda kejawen, kitab suci Anda berapa kitab-kitab yang ditulis di dalam bahasa kejawen tersebut. Artinya positif, Anda seorang kejawen. Baik. Nah, sehingga sekarang dialog nih, orang yang berbeda agama kan, saya memperlakukan Anda sebagai non-muslim, lakum dinukum waliyadin, oke? Agamamu agamamu, agama saya ya. Jadi kita beda pendapat ya. Keduanya saya perlakukan Anda la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Oke. Siap kita. Yudo Widodo, status Anda sudah jelas, Anda bukan muslim, Anda bukan pengikut Nabi Muhammad, Anda bukan penganut kitab suci Al-Quran. Karena itu saya mohon
Anda jangan acak-acak kitab suci Al-Quran, karena itu bukan kitab Anda, oke? Bukan kitab suci Anda. Jadi sudah jelas status Anda. Mari kita dialog sekarang, beda agama, oke? Agama Anda, agama saya, saya pakai ayat Al-Quran, surah Al-Kafirun, kan? Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir yang namanya Yudi Widodo, ya. Jadi saya memperlakukan Anda sebagai orang kafir yang bukan muslim. Oke, siap. Ya, jadi saya toleransi aja dengan paham Anda, ya. Jadi kita bukan seagama, ya, catat itu. Demikian. Saya mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Saya akui. Saya kadang sholat juga. Jumatan saya rajin Jumatan. Ya itulah saya. Tetapi saya juga mengikuti ajaran kejawen. Nah saya orang Jawa kan. Ya itu tadi kan bukunya si Pujangga Ranggawarsita itu membuat buku Centini, ya, yang membuat sinkronisasi atau akulturasi dari agama-agama yang sudah masuk ke Jawa. Ya sudah nggak apa-apa. Yes, kamu kejawen ya sholat juga nggak apa-apa lah. Terus kamu nanti kalau disebut Islamnya Islam abangan ya biarin, mau Islam abangan, mau Islam hijauan, mau Islam unguan, nggak apa-apa. Yang penting kamu berbuat baik, beribadah udah gitu aja. Ngapain sih? Nggak usah takut lah sama intimidasi orang-orang Arab. Ngapain dipikir kan begitu. Saya mengakui Paulus itu sebagai rasul. Saya mengakui bahwa Paulus itu sebagai rasul. Dia menyebarkan ajaran yang sekarang dikenal dengan agama Kristen. Saya akui itu dari Tuhan juga. Cuman saya ibadahnya tidak ikut cara pribadinya, agamanya Paulus nggak ikut. Oh, ikut kejawen sama ikut agamanya Nabi Muhammad aja sudah repot ya. Apalagi ikut ibadah dengan banyak agama semakin repot kan. Ya yang penting nggak membuat repot kan begitu. Itu sinkretisme namanya, sinkretisme, mencampur adukan agama, ya kan. Nah kalau sudah sinkretisme itu sudah tidak diterima dalam Islam, artinya Anda keluar dari Islam atau bukan Islam. Ya silahkan Anda mengakui seperti pengakuan Anda, tapi Anda positif, Anda non muslim gitu loh. Ya silahkan Anda punya paham seperti itu Anda mengaku percaya dengan Al-Quran, mengaku juga percaya dengan Nabi Muhammad, mengaku masih sholat juga, tetapi semua itu di dalam Islam tidak ada manfaatnya. Menurut saya lebih baik antum itu murni aja, kejawen aja gitu, nggak usah sholat, karena sia-sia sholat dong. Nggak ada manfaatnya, jujur. Anda kalau sholat nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada manfaatnya. Lebih baik Anda meditasi aja, nggak usah Jumatan, nggak ada gunanya. Anda sholat Jumat tuh nggak ada manfaatnya. Tidur aja di rumah, ya, atau Anda meditasi aja, tidak ada manfaatnya. Anda mengaku Muslim pun juga nggak ada manfaatnya, ya. Kalau Anda mengaku Muslim sementara Anda juga beragama lain selain agama Islam, juga nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada gunanya itu. Jadi lebih baik Anda tinggalkan aja Islam, murni kejawen itu lebih bagus. Tinggalin aja, nggak usah. Kenapa? Daripada Anda berbuat sia-sia kok, sia-sia. Masalah para perantau Bani Arab di Indonesia mencaci maki aku santai aja. Aku nggak pernah mencaci maki agamanya orang-orang Arab, tetapi ketika kau menghina agama lain ya tak caci maki. Ilmumu belum sampai, kan begitu. Ilmumu itu belum sampai, makanya kamu mencaci maki agama lain, merendahkan agama lain. Agama itu sama aja, semua agama itu sama. Ya intinya agama itu sama, semua derajatnya sama, diterima oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kau berbuat baik ya, mau kau Hindu, Buddha, Konghucu, kejawen atau Muslim atau Kristen, jadi diterima oleh Tuhan. Masalahnya kan perbuatan kamu baik atau tidak kan? Ibadah kamu bagus atau tidak, perbuatan kamu bagus atau tidak, itu yang jadi pertimbangan.
Jadi bukan nama agamanya apa, bukan yang disembah siapa, tetapi ibadahmu bagus atau enggak, perbuatanmu bagus atau enggak. Itu seperti kamu yang menjadi Tuhan aja bisa memutuskan tidak diterima. Kamu itu cuma manusia aja bergaya, tidak diterima. Seperti kamu itu yang jadi Tuhan aja. Para manusia aja bisa bilang tidak diterima. Jangan sok kuasa lah ya. Bilang aja pandangan saya lah masih tak hormati. Tapi kalau kamu bilang itu tidak diterima, ya memangnya kamu Tuhan. Kalau pandangan kamu masih tak hormati. Tapi kalau kamu tidak diterima, kamu bukan Tuhan. Ya biar Tuhan nanti yang menilai, kan begitu. Ya, saya tidak menghina dan mencaci Anda, Mas. Jadi intinya kita beda agama. Anda mengatakan semua agama tidak sama. Kami tidak percaya semua agama sama. Ya, agama itu beda-beda. Jadi mengatakan agama sama dan sebagainya itu juga bukan ajaran Islam, ya kan? Nah, jadi intinya pemahaman Anda tidak saya caci, tidak saya maki, dan tidak saya lecehkan ya. Tapi intinya kita beda agama. Kalau Anda masih sholat itu pekerjaan sia-sia. Anda beriman dengan Nabi Muhammad pun tidak pekerjaan sia-sia juga. Anda percaya Al-Quran, membahas Al-Quran juga sia-sia, nggak ada manfaatnya. Menurut saya saya lebih menghargai seorang kejawen yang murni kejawen, nggak campur-campur dengan Islam tuh apa? Itu namanya merusak tatanan aja, gado-gado itu ya. Jadi murnikan aja kejawen, murnikan kejawen Anda, nggak usah mengambil referensi dari Islam, nggak ada manfaatnya. Ya, kalau Islam ya Islam, ya kan? Ya gitu loh. Kalau kejawen ya kejawen, kan bagus, lebih baik begitu. Itu lebih bagus. Tidak bikin capek Anda ke sholat Jumat dan nggak ada manfaatnya. Anda berangkat Jumat nggak ada gunanya. Percaya dengan Nabi Muhammad pun tidak mengakui sebagai umatnya, untuk apa? Gitu loh. Jadi murnikan saja. Anda jadi kejawen murni, jangan mencampur aduk dengan Islam. Ya, nggak usah. Hanya ustadz-ustadz itu yang berani memutuskan ini tidak diterima. Seperti dia yang jadi Tuhan aja. Itulah pola pikirnya orang-orang Arab. Jadi Tuhan yang memutuskan, jadi dia yang si ustadznya yang memutuskan gitu. Biarlah yang memutuskan Tuhan, bukan ustadznya yang memutuskan, bukan tokoh agamanya yang memutuskan. Ya masalah agama itu yang punya keputusan dan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kamu. Inilah ketololan para pendeta, ketololan para ustadz. Tidak ada bisa sampai ke rumah Bapak selain melalui putra. Alah, ibul. Sama juga orang Arab, ustadz-ustadznya nggak ada, nggak diterima. Alah, hai. Biarlah Tuhan yang memutuskan. Titik. Islam bukan nama agama. Ya, Islam itu sebuah istilah, namanya jalan keselamatan. Semua agama itu ya maksudnya jalan keselamatan, dalaning selamat. Jadi apa kuwi? Selam itu dalaning selamat. Jadi ya nama agama semua Islam, semua bahasa Arabnya itu nama agama itu dalaning selamat atau Islam. Ya Kristen ya, kalau di Arab namanya apa? Ya Islam juga. Jadi agamanya Musa ya Islam juga, karena bahasa Arabnya jadi jalan keselamatan itu namanya Islam. Agamanya Zeus ya Islam juga, karena agama dewa ya Islam juga. Di bahasa Arabnya itu jadi Islam juga, jalan keselamatan juga. Masalahnya kan Anda belum sampai di situ. Bukan masalah diterima nggak diterima, Bang.
Islam ya Islam, kejawen ya kejawen, dipisahkan. Jangan Anda mencampur aduk gitu loh. Kalau Anda percaya dengan kejawen Anda, ya percayailah itu sepenuh hati Anda. Tapi saat Anda mengkait-kaitkan dengan Islam, itu yang keliru. Ya kami bilang salah itu saat Anda pakai kejawen juga ngaku-ngaku Islam gitu loh. Itu penghinaan. Jadi kalau Anda kejawen ya kejawen saja gitu loh. Jangan ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad, jangan ngaku-ngaku pengikut Al-Quran juga. Ya kan sudah jelas kita beda agama. Untuk apa sih? Gitu loh. Jadi Anda jangan, ya yang kami protes dari Anda itu saat Anda tuh ngaku-ngaku Islam, saat ngaku-ngaku ngikut Quran juga, saat Anda juga membahas Al-Quran, membahas Nabi Muhammad dan seterusnya, itu terlarang buat Anda. Kalau Anda lakukan itu melecehkan agama Islam. Itu loh yang dibilang salah tuh begitu. Bukan kejawennya yang salah, tapi sikap seseorang kejawen tapi masih mencampur-campur dengan Islam, itu namanya penghinaan terhadap Islam. Paham? Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang non Arab. Jadi qul ya ayyuhal kafirun itu katakan kepada orang-orang non Arab, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah kepada yang kau sembah. Kamu pun juga tidak perlu mengikuti sembahannya orang Arab. Wala antum abidun nama abud, dan kamu juga nggak perlulah ikut agamanya yang disembah oleh orang Arab. Wala ana abidu ma'abatum, dan aku pun juga nggak akan sebagai orang Arab nggak akan menyembah pada Tuhannya orang Yahudi. Aku juga nggak akan beribadah kepada Tuhannya orang Jawa. Lakum dinukum waliyadin, ya sudahlah, agamanya orang Arab ya untuk orang Arab, agamanya orang Jawa untuk orang Jawa, agamanya orang Israel untuk orang Israel. Itu terjemahnya kan begitu. Itu kan pandangan kamu yang menilai aku sholat pekerjaan sia-sia. Makanya jangan memvonis sebagai Tuhan. Masalahnya adalah banyak manusia yang berani memvonis bahwa dirinya itu yang menilai agama seseorang diterima atau tidak. Inilah kesalahan dari para penyebar agama dari Romawi, para penyebar agama dari Israel, para penyebar agama dari Arab. Itu berani mengklaim haknya Tuhan. Yang berhak menentukan diterima atau tidaknya ibadah seseorang itu kan yang disembah, bukan Anda. Kamu itu kan cuma memberi gambaran, oh di sini begini, di sini begini. Kalau beribadah ke cara agamanya Nabi Muhammad begini, kalau beribadah secara agamanya Nabi Musa begini, kalau beribadah secara agamanya Paulus begini, kalau beribadah secara agamanya Resi yang di India begini, kalau beribadah menurut para tokoh agama yang di kejawen begini. Ya tinggal si orang itu mau beribadah dengan cara gimana ya dia sendiri, ya silahkan beribadah. Masalah diterima atau tidak ya nggak ngerti juga. Jadi ya ternyata setelah kamu beribadah dengan sholat juga dengan kejawen, kamu bisa kaya, bisa sukses. Oh berarti ibadah kamu kan bagus tuh, diterima Tuhan. Anak-anakmu bisa bagus-bagus, bisa makmur. Oh berarti kamu diterima oleh Tuhan. Kan begitu. Karena kejawen yang versi baru itu sudah bercampur dengan agamanya Nabi Muhammad. Jadi ya orang kejawen ya yang kebetulan menjadi muslim ya menjadi ya kejawen muslim, atau Islam kejawen, terus kejawen yang ikut Kristen yang menjadi kejawen Kristen atau Kristen kejawen. Santai aja, kenapa? Kenapa cuman begitu aja kok para perantau Arab sewot gitu. Ya silahkan, kalau memang nggak mau begitu ya silahkan di Arab sana. Ini kan di Nusantara. Ini kan di Nusantara, bukan di Arab. Kita tidak ada urusan dengan bangsa Arab sana.